Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Sri Agustini, dan rekan saya. Mirasa Betasari. Nah, di sini kami akan berdiskusi lagi terkait materi sistem pengendalian manajemen, khususnya itu pada materi chapter 15, yaitu tentang pengendalian manajemen proyek. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung aja ya kita masuk ke topik pembahasannya. Jadi kan bahasan kita kali ini kan terkait pengendalian manajemen proyek tuh. Nah, mungkin Era bisa jelasin dulu nih terkait bagaimana sih hakikat dari proyek itu sendiri di dalam manajemen pengendalian manajemen proyek, dan apa ya, kemudian apa perbandingannya antara proyek dengan operasi rutin, dan bagaimana sih lingkungan pengendalian di dalam manajemen proyek itu sendiri. Bisa tolong dijelasin dulu nggak nih, biar teman-teman yang lain bisa paham. Oke, baik teman-teman, kita akan melanjutkan podcast kita pada minggu ini mengenai pengendalian manajemen proyek. Nah, di sini Era diberi kesempatan untuk menjelaskan mengenai hakikat proyek terlebih dahulu. Nah, proyek di sini adalah sekumpulan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai hasil akhir tertentu yang memiliki arti yang cukup penting bagi kepentingan pihak manajemen proyek. Sebuah proyek dimulai ketika manajemen telah menyetujui sifat umum dari apa yang harus dikerjakan dan apa yang telah disetujui dengan taksiran jumlah sumber daya yang akan digunakan dalam mengerjakan suatu proyek, dan akan berakhir ketika tujuan tersebut telah tercapai atau tujuan tersebut telah dibatalkan. Nah, penyelesaian atas suatu proyek mungkin mengakibatkan adanya operasi yang berlangsung secara rutin, seperti proyek pengembangan suatu produk baru yang berhasil transisi dari organisasi proyek ke organisasi operasional yang akan melibatkan masalah pengendalian manajemen yang rumit. Ada beberapa jenis proyek antara lain yang dikerjakan oleh sedikit atau banyaknya orang di dalamnya, seperti proyek pengembangan suatu produk atau lain sebagainya. Nah, perbandingan dengan operasi rutin. Karakteristik dari proyek yang membuat pengendalian manajemen untuk proyek berbeda dengan pengendalian manajemen kegiatan rutin adalah: yang pertama, ada sasaran tunggal. Nah, sebuah proyek biasanya mempunyai sasaran tunggal operasi rutin yang bertujuan sebagai tambahan, yaitu selain untuk mengawasi pekerjaan sehari-hari, manajer itu sebuah tanggung jawabnya pada organisasi yang telah melakukan kegiatan rutin harus mengawasi pekerjaan hari ini dan membuat keputusan yang akan mempengaruhi operasi di masa akan datang. Kemudian ada di bagian struktur organisasi. Dalam banyak hal, organisasi proyek bertumpang tindih dengan organisasi operasional sistem pengendalian manajemen. Masalah ini terdapat di dalam organisasi yang rutin, di mana hubungan yang memuaskan harus dibina di antara organisasi proyek dan organisasi operasional yang rutin. Kemudian fokus pada proyek. Pengendalian atas proyek di mana tujuannya adalah untuk menghasilkan proyek yang memuaskan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan pada tingkat biaya yang telah optimum. Sebaliknya, pengendalian manajemen daripada organisasi rutin difokuskan pada kegiatan dalam suatu proyek dalam suatu periode waktu seperti 1 bulan, dan berlaku pada semua produk yang akan dikerjakan dalam jangka waktu tersebut. Kemudian, perluasan trade-off. Proyek biasanya melibatkan trade-off antar ruang lingkup jadwal dan biaya-biaya yang dapat dikurangi dengan mengurangi ruang lingkup suatu proyek. Jadwal dapat pula dipersingkat dengan menimbulkan biaya lembur trade-off yang serupa terjadi di dalam organisasi rutin, tetapi mereka bukanlah kegiatan sehari-hari yang umum di dalam organisasi semacam itu. Kemudian adanya standar yang kurang andal. Nah, standar kerja yang digunakan cenderung kurang dapat diandalkan pada proyek jika dibandingkan dengan organisasi rutin. Meskipun spesifikasi dari suatu proyek dan metode pelaksanaannya dapat sama dengan proyek yang lain di rancangan proyek tersebut secara harfiah, hanya dapat digunakan 1 kali. Bagaimanapun, standar untuk aktivitas proyek yang repetitif dapat dikembangkan dari pengalaman masa lalu dan dianalisis teknis atas waktu dan biaya yang optimal. Jika aktivitas proyek yang digunakan adalah sama dengan proyek lain, pengalaman dari proyek ini dapat digunakan menjadi dasar dalam memperkirakan waktu dan biaya. Kemudian, seringnya terjadi perubahan dalam perencanaan.
Nah, rencana proyek ini cenderung sering berubah secara drastis kondisi lingkungan yang tidak terduga dalam proyek konstruksi atau pengungkapan fakta yang tidak diperkirakan sebelumnya selama pelaksanaan konsultasi dapat mengarah kepada perubahan rencana tersebut. Kemudian adanya ritme yang berbeda. Nah, irama dari proyek berbeda dengan operasi rutin kebanyakan. Proyek dimulai dari kecil, meningkat kemudian mencapai aktivitas puncaknya, dan kemudian akan menurun dengan semakin dekatnya penyelesaian hingga akhirnya yang harus dilakukan hanyalah membereskan, sedangkan aktivitas rutin ini nih cenderung beroperasi pada tingkat aktivitas yang sama selama waktu yang cukup lama dan kemudian akan berubah ke arah manapun ke arah yang tingkat tersebut tuh ke tingkat yang lainnya. Kemudian pengaruh lingkungan yang lebih besar. Suatu proyek ini akan cenderung dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Jika dibandingkan dengan operasi yang terdapat dalam pabrik tersebut, kegiatan produksinya ini berlangsung dalam pabrik yang dinding dan atapnya melindungi mereka dari pengaruh lingkungan. Proyek konstruksi dilaksanakan di luar dan dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan keadaan kondisi geografis maksud saya lainnya dan banyak keadaan eksternal yang tidak terduga. Kemudian adanya pengecualian. Perbedaannya tidak terlalu jelas dilihat dari antara keduanya, namun adanya perbedaan terhadap bagaimana mengelola karyawan dan jenis kerjanya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu adalah lingkungan pengendalian. Struktur organisasi proyek adalah organisasi proyek ini merupakan sebuah organisasi sementara, sebuah tim yang dibentuk untuk melaksanakan proyek dan tim ini dibubarkan ketika tugasnya telah selesai. Anggota tim dapat merupakan karyawan dari organisasi yang menjadi sponsor proyek atau dapat pula direkrut khusus untuk proyek tersebut atau mereka adalah karyawan dari organisasi luar yang mendapat kontrak untuk menyelesaikan proyek tersebut. Nah, ada namanya organisasi matriks. Nah, organisasi matriks ini disebut juga organisasi manajemen proyek, yaitu suatu organisasi yang dimana penggunaan struktur organisasi menunjukkan di mana para spesialis ini mempunyai keterampilan di masing-masing bagian dari kegiatan perusahaan yang dikumpulkan lagi menjadi satu untuk mengerjakan suatu proyek yang harus diselesaikan. Ketika kebaikan organisasi ini adalah terletak pada fleksibilitas dan kemampuannya dalam memperhatikan masalah-masalah yang khusus maupun persoalan teknis yang unik serta pelaksanaan kegiatan organisasi ini tidak mengganggu sektor organisasi yang ada. Sedangkan kelemahannya ini akan timbul jika manajer proyek ini tidak bisa mengkoordinir dari berbagai bagian yang berbeda tersebut sehingga dia akan menghadapi kesulitan dalam mengembangkan dalam mengembangkan tim yang padu. Nah, untuk mengatasi kesulitan ini yang mungkin timbul, maka manajer proyek ini biasanya akan diberi wewenang khusus yang penting. Kemudian adanya hubungan kontraktual. Jika proyek dilakukan oleh kontraktor luar, maka tingkat pengendalian proyek akan bertambah. Kontraktor akan membawa sistem kendali manajemen ini sendiri ke dalam proyek dan sistem ini akan disesuaikan dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh sponsor. Bentuk pengaturan kontrak mempunyai dampak yang penting dalam suatu pengendalian. Kontrak ini memiliki dua jenis. Yang pertama ada jenis kontrak harga tetap dan kontrak penggantian biaya. Kontrak harga tetap ini kontraktur tuh setuju dia tuh untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah ditentukan dalam waktu yang telah ditetapkan dengan harga yang telah ditentukan juga. Biasanya terdapat denda atau penalti jika pekerjaan tersebut tidak diselesaikan dengan spesifikasi atau jadwal yang telah ditentukan atau yang tidak terpenuhi. Kemudian kontrak penggantian biaya. Nah, dalam kontrak penggantian biaya ini, sponsor setuju untuk membayarkan biaya yang wajar ditambah dengan suatu laba atau sering dengan klausul yang menyatakan tidak melebihi batas atas. Dalam kontrak seperti ini, sponsor cukup memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan biaya tersebut. Kemudian ada yang kita membahas mengenai struktur informasi. Nah, dalam struktur informasi ini ada dua, yaitu paket kerja dan perkiraan biaya tidak langsung. Paket kerja adalah pertambahan pekerjaan
yang dapat diukur biasanya dalam jangka waktu yang singkat, pekerjaan tersebut harus memiliki suatu titik yang tinggal dan dapat diidentifikasi. Yang tersebut menjadi tolak ukur kemajuan. Setiap paket pekerjaan ini harus mempunyai tanggung jawab dari seorang manajer. Nah, perkiraan biaya tidak langsung. Estimasi biaya ini biasanya ditetapkan dalam suatu unit waktu, seperti dalam sebulan, persis seperti penyajian biaya overhead untuk pusat tanggung jawab dalam aktivitas rutin. Nah, tadi kita udah membahas mengenai lingkungan pengendalian dan hakikat proyek. Nah, selanjutnya kita ada dua subbab lagi, yaitu mengenai perencanaan proyek. Kemudian yang terakhir adalah pelaksanaan proyek. Nah, kepada Sri, tolong dijelaskan mengenai dua subbab terakhir ini. Kepada Sri, dipersilakan. Oke, terima kasih Ara atas kesempatannya. Di sini saya bakal melanjuti penjelasan terkait tadi pengendalian manajemen proyek, di mana pada subbab yang ketiga itu terkait perencanaan proyek. Jadi pada tahap perencanaan, tim perencanaan proyek itu menggunakan perkiraan kasar yang menjadi dasar pengambilan keputusan pelaksanaan proyek sebagai titik awalnya. Nah, di situ mereka akan mengolah perkiraan ini menjadi spesifikasi yang lebih terinci atas produk, jadwalnya rinci, dan juga anggaran biayanya juga. Nah, proses perencanaan itu sendiri itu merupakan subproyek dalam keseluruhan proyek. Nah, dan sistem pengendaliannya juga untuk memastikan bahwa kegiatan perencanaan itu telah dilakukan secara sebagaimana mestinya. Di mana di dalam perencanaan proyek itu ada juga yang disebut sebagai istilah perencanaan sifat perencanaan proyek. Jadi rencana akhir itu terdiri atas 3 bagian yang berkaitan dengan pertama itu lingkup, kemudian jadwal dan juga biaya. Di mana pada bagian lingkup itu menyebutkan terkait spesifikasi setiap paket pekerjaan dan nama dari orang atau unit organisasi yang bertanggung jawab. Kemudian pada bagian jadwal atau schedule itu menyatakan estimasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap paket pekerjaan dan hubungan antara paket pekerjaan, yaitu misalnya paket pekerjaan yang mana yang harus diselesaikan sebelum paket pekerjaan yang lain itu akan dimulai. Kemudian yang ketiga itu biaya yang dinyatakan di dalam anggaran proyek. Nah, itu biasanya disebut sebagai anggaran pengendalian. Nah, kemudian di dalam perencanaan proyek juga ada yang istilah analisis jaringan. Jadi ada beberapa alat yang tersedia untuk menyusun jadwal proyek. Itu ada yang dikenal dengan teknik evaluasi dan penilaian program PERT dan metode jalur kritis. Nah, setiap teknik ini mempunyai 3 langkah pokok, yaitu yang pertama itu memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk setiap paket pekerjaan, kemudian yang kedua untuk mengidentifikasi saling ketergantungan antara paket pekerjaan, kemudian yang ketiga untuk menghitung jalur kritis, yaitu nah, secara kolektif hal-hal tersebut itu adalah teknik untuk analisis jaringan kerja atau network analysis. Nah, kemudian ada juga memperkirakan biaya. Jadi memperkirakan biaya untuk kebanyakan proyek itu cenderung kurang akurat ya dibandingkan dengan perkiraan biaya untuk barang produksi karena produknya karena proyek sendiri itu kurang terstandardisasi dan informasi biaya yang terkumpul untuk pekerjaan sejenis itu juga tidak absah untuk dijadikan sebagai dasar perbandingan. Nah, akan tetapi jika kontraktor telah melaksanakan pekerjaan yang sama, biasanya biaya yang timbul pada paket pekerjaan ini akan menjadi titik awal untuk menafsirkan biaya untuk produk baru, untuk proyek baru. Maaf. Nah, di dalam memperkirakan biaya itu ada 2 macam ketidaktahuan yang harus dipertimbangkan, di mana jenis yang pertama itu adalah ketidaktahuan yang diketahui dalam perkiraan biaya untuk aktivitas-aktivitas yang diketahui akan tetapi misalnya yang akan terjadi. Misalnya itu menggali fondasi itu. Nah, kemudian itu ketidaktahuan yang lain dalam ketidaktahuan yang tidak diketahui untuk kegiatan ini. Nah, penafsiran ini tuh tidak tahu bahwa hal itu tuh akan terjadi dan oleh karena itu tidak mungkin dapat memperkirakan biayanya. Kemudian ada juga yang namanya penyimpanan anggaran pengendalian. Jadi anggaran itu mengendalikan mempersiapkan mendekati awal pekerjaan, kemudian memberikan dan waktu yang digunakan juga cukup untuk meminta persetujuan oleh pengambil keputusan sebelum komitmen dari biaya itu terjadi. Untuk proyek yang sifatnya jangka panjang, kemudian anggaran pengendalian awal dapat dipersiapkan dengan rinci hanya untuk fase pertama proyek dengan perkiraan biaya yang agak kasar untuk tahap berikutnya.
Kemudian ada juga yang namanya aktivitas perencanaan yang lain. Nah, jadi selama fase perencanaan, aktivitas yang lain itu tetap dikerjakan. Mana bahan-bahan baku itu juga dipesan, kemudian izin-izinnya diperoleh, wawancara hal itu dilaksanakan juga, wawancara awal juga dilaksanakan, terus personalnya juga dipilih, dan seterusnya. Nah, semua aktivitas ini tuh harus dikendalikan dan diintegrasikan ke dalam upaya proyek keseluruhan. Kemudian subbab berikutnya itu terkait pelaksanaan proyek. Jadi pada akhir proses perencanaan proyek, bagi kebanyakan proyek akan terdapat spesifikasi paket pekerjaan, yaitu tadi jadwal dan anggaran. Nah, begitu pula manajer yang bertanggung jawab atas setiap paket pekerjaan yang teridentifikasi. Nah, jadwal ini memperlibatkan perkiraan waktu bagi setiap aktivitas dan anggaran itu memperlihatkan perkiraan biaya dari setiap bagian pokok proyek. Nah, kemudian di dalam pelaksanaan proyek ini sendiri itu ada yang namanya sifat laporan. Jadi para manajer itu memerlukan 3 jenis laporan yang berbeda satu sama lain. Mana itu ada laporan kendala, kemudian ada laporan kemajuan pekerjaan, dan yang terakhir ada laporan keuangan. Di mana pada laporan kendala itu melaporkan baik masalah yang sudah terjadi seperti keterlambatan yang disebabkan oleh sejumlah sebab-sebab yang memungkinkan, dan masalah di kemudian hari yang sudah diantisipasi. Kemudian masalah kritis ini juga harus ditandai. Kemudian selain laporan kendala juga ada yang namanya laporan kemajuan. Nah, di mana pada laporan kemajuan ini itu akan membandingkan jadwal aktual dan biaya dengan jadwal yang direncanakan dan biaya-biaya bagi pekerjaan yang telah selesai, dan mereka memuat perbandingan yang sama untuk aktivitas overhead yang tidak langsung terkait dengan pekerjaan. Nah, varians yang berhubungan dengan harga itu dengan harga dan juga keterlambatan jadwal dan faktor-faktor sejenis itu dapat diidentifikasikan dan diukur secara kuantitatif menggunakan teknik-teknik analisis varians yang sama dengan yang digunakan di dalam analisis operasi rutin. Nah, kemudian yang ketiga tadi, yang terakhir itu laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini adalah laporan yang akurat dari biaya proyek yang harus disiapkan sebagai basis untuk pembayaran tiap termin, kemajuan pekerjaan, jika itu merupakan kontrak pengganti biaya, dan mereka biasanya diperlukan sebagai dasar pencatatan ayat-ayat akuntansi keuangan untuk kontrak harga tetap. Nah, kemudian ada juga yang namanya sumber informasi informal. Jadi karena laporan ini tertulis bersifat berwujud, maka penjelasan sistem pengendalian manajemen itu cenderung dipusatkan kepada mereka dalam praktiknya. Nah, laporan-laporan ini itu biasanya kurang penting dibandingkan dengan informasi yang dikumpulkan oleh manajer proyek dari pembicaraannya dengan karyawan yang benar-benar melakukan pekerjaan tersebut, dari anggota stafnya, kemudian dari rapat yang dijadwalkan secara rutin, dan memo-memo informal, dan inspeksi pribadi atas status pekerjaan. Nah, dari sumber-sumber lain, manajer akan mempelajari adanya potensi masalah dan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan kemajuan aktual yang menyimpang dari rencana sebelumnya, mana informasi ini juga akan menolong manajer untuk memahami signifikansi dari laporan formal, karena laporan ini mungkin tidak menguraikan kejadian penting yang memengaruhi kinerja aktual. Kemudian ada juga yang dinamakan sebagai revisi. Nah, jadi jika suatu proyek ternyata kompleks atau memakan waktu yang cukup panjang, maka akan terdapat kemungkinan besar bahwa rencana yang dibuat itu tidak dipenuhi satu atau lebih dari ketiga aspek, yaitu antara ruang lingkupnya, jadwalnya, atau juga biayanya. Nah, kejadian yang umum adalah ditemukan kemungkinan terjadinya kelebihan biaya. Nah, di mana biaya aktual ini melampaui biaya menurut anggaran. Jika hal ini terjadi, maka sponsor itu dapat memutuskan untuk menerima kelebihan dan melanjutkan proyek sebagaimana awalnya direncanakan. Kemudian memutuskan untuk mengurangi ruang lingkup proyek dengan tujuan untuk mendapatkan hasil akhir yang masih berada di dalam batasan biaya awalnya, atau memutuskan untuk mengganti manajer proyek jika sponsor menyimpulkan bahwa kelebihan biaya tersebut adalah tidak dibenarkan. Nah, apapun keputusannya, biaya akan mengarah kepada revisi atas rencana. Kemudian ada juga yang namanya audit atas proyek. Jadi di dalam banyak proyek, audit atas mutu itu harus dilaksanakan pada saat pekerjaan sedang dikerjakan. Jika pekerjaan itu tertunda, pekerjaan yang salah pada tiap paket pekerjaan itu dapat disembunyikan, mereka ditutupi oleh perkiraan berikutnya. Sebagai contoh, misalnya kualitas
pekerjaan pemasang pipa dalam sebuah proyek konstruksi itu tidak dapat diperiksa setelah dinding dan plafon telah selesai dikerjakan. Nah, oleh karena itu dalam beberapa proyek audit atas biaya juga dilakukan yang dilakukan itu sejalan dengan kemajuan proyek, sedangkan untuk yang lain audit biaya tidak dilaksanakan sampai pada proyek tersebut telah selesai. Nah, pada umumnya audit yang dilakukan sembari proyek berjalan adalah lebih disukai. Ini dapat dapat mengungkapkan potensi kesalahan yang dapat dikoreksi sebelum mereka menjadi serius. Namun demikian, para auditor proyek sebaiknya tidak menggunakan waktu dari mereka yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan secara berlebihan. Nah, kemudian dari proses pengelolaan proyek. Nah, tujuannya yaitu adalah yang pertama untuk membantu pengambilan keputusan yang berhubungan dengan manajer proyek, termasuk imbalan, promosi, kritik membangun, atau penugasan kembali. Nah, tujuan akhirnya adalah untuk menemukan cara yang lebih baik dalam pelaksanaan proyek berikutnya. Dalam banyak kasus, evaluasi ini tuh bersifat informal jika hasil dari proyek tidak memuaskan dan jika proyek tersebut penting. Nah, evaluasi formal akan perlu dilaksanakan. Begitu pula, evaluasi formal atas proyek yang sudah berhasil itu dapat mengidentifikasikan teknik-teknik yang akan memperbaiki kinerja dari proyek-proyek di kemudian harinya. Yang terakhir itu terkait evaluasi hasil. Jadi keberhasilan sebuah proyek itu tidak dapat dievaluasi sampai setelah berlalunya cukup banyak waktu. Nah, hal ini tuh dapat membutuhkan waktu bertahun-tahun, kecuali jika dampaknya dapat diukur secara khusus. Nah, evaluasi seperti ini mungkin tidak memiliki manfaat untuk dilakukan. Bagi banyak proyek, evaluasi hasil itu diperumit oleh adanya fakta bahwa kerimbungan yang diharapkan itu tidak dinyatakan dalam tujuan. Hal-hal yang dapat diukur, keuntungan aktual juga tidak dapat diukur. Nah, karena keterbatasan ini pula, hasil dari beberapa proyek yang relatif sedikit akan tergantung kepada evaluasi formal, di mana karakteristik pemilihan dari proyek-proyek yang akan dievaluasi yaitu seperti yang pertama, ada proyek tersebut seharusnya cukup penting untuk dapat membenarkan dilakukannya pengeluaran dan usaha cukup banyak dalam sebuah evaluasi formal. Kemudian kriteria berikutnya, hasil yang didapat biasanya harus dapat dikuantifisir, terutama jika proyek yang dimaksudkan untuk menghasilkan sejumlah tertentu tambahan laba, kemudian laba aktual yang dikaitkan terhadap proyek tersebut juga sebaiknya dapat diukur. Kemudian akibat dari variabel yang tidak dapat diantisipasi harus diketahui atau setidaknya timbul yang mendekati. Kemudian kriteria yang lain yang terakhir yaitu hasil evaluasi harus mempunyai kesempatan yang baik untuk mengarah kepada dilakukannya suatu tindakan khususnya analisis tersebut. Nah, terkadang proyek-proyek yang tidak memenuhi kriteria-kriteria tersebut, kriteria-kriteria yang telah dipilih tadi untuk dianalisis kekurangan yang terdapat di dalam sistem untuk pengendalian proyek yang relatif tidak penting itu dapat diabaikan jika penilaian dibatasi hanya kepada proyek-proyek besar saja. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi ini tadi yang pelaksanaan proyek dan perencanaan proyek. Oke, baik teman-teman, kita udah di akhir podcast pada hari ini. Kita pada hari ini membahas mengenai pengendalian manajemen proyek, yang mana tadi ada hakikat proyek, kemudian lingkungan pengendalian, kemudian ada perencanaan proyek, dan terakhir adalah pelaksanaan proyek. Nah, kami dari kelompok 5 mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Sampai ketemu di podcast lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.